126. Setelah konferensi pers, Wusung kembali ke kantor dan menghadapi karyawannya. Akhirnya dimulai. Tolong lakukan yang terbaik untuk membuat Coconut Pie sukses. Yang Guangchul bertanya pada Wusung, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir untuk membentuk bank juga? Perbankan adalah tingkat bisnis yang sangat berbeda dari sekadar membuat sistem transaksi. Tidak akan mudah untuk pergi sekitar separation of bank dan komersa. Wusung tahu ini juga, tapi dia juga percaya dia bisa melakukannya. Saya tidak mengatakan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Seperti yang saya katakan di konferensi, jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuatnya lebih nyaman dan bermanfaat bagi publik, maka kita harus mempertimbangkannya. Begitu saya yakin dengan teknologi dan ide kami, saya akan melakukannya. Bagaimana dengan hukum? Kau tahu aku punya pengaruh tinggi di pemerintahan. Itu tidak akan menjadi masalah. Selain itu, uang bisa membeli apa saja. Orang-orang yang duduk di sekelilingnya mengerutkan kening, tetapi mereka harus mengakui bahwa itu benar. Wusung mengatakan kepada Hong Subum, tolong bersiap-siap untuk melakukan hal yang sama di Tiongkok. Sebagian besar dunia dilindungi oleh PayPal, tetapi Cina berbeda. Kami memiliki kesempatan di sana. Baik. Aku akan menelepon Mawacin untuk memberi tahu dia. Aku sudah membayarnya, jadi dia akan sangat membantu. Wusung kemudian melihat sekeliling ruangan. Pengurangan biaya. Dengan ini, kita bisa mendapatkan kepercayaan publik. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk meluncurkan bisnis operator seluler karena orang-orang akan percaya pada janji kami untuk mengurangi biaya ponsel. Yang Guangchul, Hong Subum, Park Byung-ki, dan Yun Gi-hwan mendengarkan dengan tenang. Kami kemudian akan menjadi perusahaan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Yang Guangchul menjawab, kita cukup besar sekarang sehingga tidak ada yang mengabaikan kita. Orang-orang tahu berapa banyak Blue S2 yang kami jual dan berapa banyak pengguna Coconut Talk yang kami miliki. Kami memang melihat laba bersih $100 juta tahun ini. Haha, tepatnya, itu bisa meningkat lebih banyak berdasarkan kinerja kami sejauh ini. Wusung menurunkan suaranya dan menjawab, tapi itu masih belum cukup. Kami baru saja mulai. Yang Guangchul menutup mulutnya. Wusung jelas tidak puas seperti biasanya. Tujuan KND selanjutnya adalah mengambil alih Qualcomm, dan kemudian ARM. Kita perlu menjadi perusahaan app terbesar. Proses aplikasi. Itu adalah teknologi tingkat tinggi. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya pada visi Wusung untuk masa depan. Wusung memerintahkan, sekarang, kamu semua bebas untuk pergi. Wakil Presiden Yang, mohon tetap di sini agar kami dapat berbicara secara pribadi. Ketika semua orang pergi, Wusung berkata kepada Yang Guangchul, seperti yang Anda tahu, peringkat persetujuan untuk pemerintah saat ini adalah kurang dari 50%. Pemerintah ingin menggunakan kami untuk memperbaiki situasi. Setelah pengurangan biaya kartu kredit dan pengurangan biaya ponsel, mereka akan menjadi lebih populer. Jadi kita harus menggunakan pemerintah juga, tetapi jika kita melakukan itu, kita dapat menjadi target oleh pemerintah berikutnya. Jadi kita harus siap. Kita harus menyelesaikan proyek besar sendiri tanpa bantuan pemerintah saat ini. Saya telah memasang iklan untuk mencari mitra bisnis. Tapi tidak ada perusahaan yang cukup baik untuk menjadi mitra kita. Banyak kompetisi kami masih akan menghubungi kami. Mereka ingin tahu teknologi apa yang kami miliki. Aku lebih baik menyiapkan tim informasi internal. Kita perlu melindungi apa yang kita miliki dengan cara apapun. Yang Guangchul mengangguk dengan muram. Pertemuan Dewan Negara bagian Blue House. Wali Kota Seoul Oh Hun menyampaikan pidato yang penuh gairah. Mengapa menurut Anda krisis keuangan terjadi? Itu karena bank-bank serakah dan operasi mereka yang buruk. Peraturan baru. Apakah Anda benar-benar berpikir itu akan berhasil? Itu adalah pertanyaan retoris. Dia melanjutkan, tidak, saya rasa tidak. Itu karena kurangnya kompetisi. Kami perlu mengubah ini. Lee Park-sung menyipitkan matanya dan menatap Oh Hun. Dia bisa memberi tahu wali kota Oh menginginkan sesuatu. Lee Park-sung bertanya, apa yang dipikirkan semua orang? Ketua Komisi Jasa Keuangan menjawab, benar bahwa dunia sedang berubah. Ketika teknologi meningkat, kita perlu mengikuti dan mengubah dunia keuangan juga, tetapi prinsip dasar sistem bank harus tetap sama. Jika Bank Kelapa dapat menjamin untuk tetap dalam pedoman ini, saya setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Oh Hun menambahkan, itu benar. Setelah beberapa pendapat lagi dari ketua lainnya, akhirnya tiba saatnya bagi Lee Park-sung untuk mengambil keputusan. Dia meminta istirahat dan kembali ke kantor pribadinya. Di kamarnya ada 2 laporan di mejanya. Laporan Sumber Daya Manusia Umum. Laporan Analisis Kinerja Kuartal Kedua. Dia membaca laporan pertama. Wali Kota Seoul Oh Hun. Kemungkinan besar akan memenangkan pemilihan ulang provinsi yang akan datang.
Buat publik bahwa dia berencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden di masa depan. Mendukung proyek pengurangan biaya. Lee Park-sung bergumam. Dia terdengar sangat ambisius, tetapi Sung Hyun mengatakan dia bisa dipercaya. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar akan menjadi presiden di masa depan. Laporan tentang Oh Hun bersih. Akan lebih bagus jika Oh Hun menjadi presiden berikutnya, dan kemudian Sung Hyun berikutnya. Lee Sung Hyun membaca laporan kedua. Proyek pengurangan biaya untuk 75% terhadap 20%. Bank Kelapa untuk 80% terhadap 17%. Popularitas Kang Woo-sung terus meningkat. Mata Lee Park-sung berbinar. Dia berdiri dan kembali ke pertemuan. Hari itu, berbagai berita menjadi berita utama. Pemerintah mendukung proyek internet banking. Perusahaan transaksi Korea akan dibentuk mirip dengan PayPal. Bank Kelapa CEO Kang Woo-sung, apakah akan dibantu secara aktif oleh pemerintah? Menjelang akhir hari, lebih banyak berita baru muncul. Eksklusif KND berencana membangun pabrik lain di Gimpo senilai $1 miliar. Eksklusif ribuan pekerjaan harus dibuat di Gimpo, yang akan berdampak positif pada pasar real estate di kota. Eksklusif, Bank Kelapa sekarang secara resmi dikonfirmasi dalam rencana. 127. Mematikan TV, Oh Hun bertanya pada Woo-sung, kamu sekarang lebih terkenal daripada aku. Woo-sung tertawa, haha, tidak mungkin. Semua orang tahu proyek ini disetujui karena Anda. Aku memang membuat pidato yang mengesankan di Gedung Biru. Saya mengatakan ini penting untuk negara ini. Terima kasih banyak. Oh Hun tertawa dan menjawab, haha, sama-sama. Woo-sung harus menahan diri dari mencibir. Aku memberimu $300.000, jadi tentu saja, kau harus melakukan ini untukku. Woo-sung telah menghabiskan total lebih dari $1 juta dalam suap sejauh ini. Oh Hun melanjutkan, dan sekarang, aku harus menunjukkan rasa terima kasihku kepada beberapa orang di Blue House. Woo-sung mengangguk dan menjawab, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Anda bisa mengambilnya saat Anda pergi. Kamu hebat. Woo-sung menggigit bibirnya. Sebelum pertemuan ini, ia awalnya bertanya-tanya mengapa wali kota Oh ingin melihatnya tanpa Lee Sung Hyun. Namun, dia menangkap dengan cepat. Uang. Dia juga benar. Dengan senang hati. Butuh waktu untuk mendapatkan persetujuan akhir. Mungkin ada beberapa penolakan dan keberatan dari pihak lawan. Woo-sung mendengarkan dengan tenang. Tapi akhirnya, mereka akan melewatinya. Reputasi Anda sangat bagus di Korea. Anda telah dibandingkan dengan Elon Musk Amerika. Ini semua berkat kamu. Apakah Anda memiliki minat untuk terlibat dalam politik? Anda memiliki potensi besar. Politik. Woo-sung belum mempertimbangkannya. Satu-satunya tujuan yang ia miliki sejauh ini adalah menghasilkan uang untuk balas dendam terhadap Choi Gi-chul. Woo-sung menjawab dengan jujur, jangan sekarang. Jika kamu berubah pikiran, datanglah padaku. Saya akan membantu Anda. Ya Pak. Woo-sung berpikir pertemuan itu selesai, tetapi Oh Hun menambahkan dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, akan lebih baik bagiku jika proyek pengurangan biaya dimulai di Seoul terlebih dahulu. Karena sekarang akan diluncurkan di berbagai kota, publik berpikir ide itu datang dari presiden. Oh Hun membutuhkan proyek besar lainnya untuk mempromosikan dirinya sendiri untuk pemilihan ulang mendatang. Dia melanjutkan, jadi saya pikir mungkin Anda bisa mengambil alih proyek pengembangan distrik bisnis internasional Yongsan. Seperti yang Anda tahu, itu berada di ambang kebangkrutan karena krisis keuangan baru-baru ini. Pengembangan distrik bisnis internasional Yongsan. Itu adalah proyek besar yang membutuhkan anggaran lebih dari $30 miliar. Sayangnya, karena krisis keuangan, itu dihentikan. Aku tidak punya pengalaman di industri konstruksi, aku harus memikirkannya. Jika kamu siap untuk itu, kota Seoul akan membantumu dengan cara apapun yang kamu butuhkan. Ini akan bermanfaat bagi Anda juga sebagai pengusaha. Tapi itu proyek yang sangat besar. Saya perlu melihat beberapa hal sebelum menjawab. Anda akan memiliki bank kelapa, yang akan memudahkan Anda untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Anda juga akan mendapatkan manfaat pajak yang besar. Woo-sung tidak memiliki hampir $30 miliar untuk membeli proyek ini. Selain itu, memasuki bisnis operator seluler adalah prioritasnya. Ketika Woo-sung terlihat tidak nyaman, Oh Hun menambahkan, pikirkan saja. Anda tidak harus segera membuat seluruh anggaran. Jika Anda hanya dapat memberikan $4 miliar, itu akan mencegah proyek dari mengajukan kebangkrutan. Setelah pertemuan, Woo-sung pergi dengan ekspresi tidak senang. Yang Guangchul bertanya pada Woo-sung, bukankah kamu bilang kamu akan menggunakan uang itu untuk membeli Qualcomm? Selain itu, kami baru saja memulai bisnis hiburan dan operator seluler. Jika kita masuk ke wilayah industri konstruksi yang tidak dikenal, itu bisa mengakhiri kita.
Tapi itu juga bisa memiliki pengembalian yang sangat besar. Kamu tidak terdengar yakin kali ini. Apakah Anda benar-benar percaya ini adalah kesempatan yang baik? Wusung terdiam pada penilaian akurat situasi oleh Yang Guangchul. Pengembangan distrik bisnis internasional Yongsan. Ini bisa menjadi peluang besar, tetapi tidak seperti bisnis lainnya. Wusung tidak yakin dengan masa depan proyek ini. Wusung bertanya, bagaimana kalau menggunakan bank kelapa untuk dana? Ada UU pemisahan bank dan perdagangan untuk mencegah bank melakukan hal-hal seperti itu. Ini tidak mungkin. Media akan memiliki hari lapangan jika mereka mengetahuinya. Bagaimana jika kita mendapatkan kerjasama dari semua bank lain? Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Yongsan adalah sebidang tanah utama. Apapun yang kami bangun di sana pasti akan menguntungkan. Yang Guangchul menghela nafas dalam-dalam. Mereka adalah perusahaan IT namun Wusung menjadi tertarik pada industri konstruksi. Kami juga bisa menerapkan keahlian IT kami. Di masa depan, rumah akan menjadi sangat populer. Kita bisa mengujinya di sana. Jika kamu harus terlibat, kita harus memotong anggaran setidaknya setengah. Hanya dengan begitu bahkan bisa mempertimbangkannya. Wusung menambahkan, proyek ini akan melibatkan terutama membangun struktur perumahan. Ini akan membantu kekurangan perumahan di Seoul, yang berarti bank lain akan mau bekerja sama. Kita bisa membuat mereka berinvestasi. Ini bisa membuatnya miliaran dolar. Itu adalah level permainan yang sama sekali baru untuk Wusung. Namun, dia juga tahu betapa sulitnya proyek ini. Yang Guangchul menghela nafas dan bertanya dengan gugup, dan bagaimana dengan bisnis operator seluler? Tentu saja kita akan melanjutkannya juga. Di mana kita akan mendapatkan dana tambahan? Aku sedang berpikir untuk menjual beberapa saham perusahaan. Apakah kamu serius? Haha, selalu. Selain itu, saya punya sedikit uang di akun pribadi saya. Ini akan cukup untuk memulai bisnis operator seluler. Lalu mengapa kebutuhan untuk menjual saham? Kami punya cukup uang. Haha, untuk peluang investasi selanjutnya. Yang Guangchul menggelengkan kepalanya dan bertanya. Dan berapa banyak yang kamu pikirkan untuk dijual? 1 miliar dolar sejak smartphone melakukannya dengan sangat baik. Mari kita lakukan 50 juta dolar untuk kelapa. Jadi kamu sudah merencanakan semuanya. Wusung menurunkan suaranya lebih jauh. Saya bisa melihat gambaran besarnya, tetapi saya tidak punya orang untuk melaksanakannya. Saya sadar saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kami membutuhkan orang-orang yang cakap di bidang keuangan dan konstruksi. Saya kenal beberapa orang baik di bidang keuangan tetapi konstruksi, saya tidak punya apa-apa. Wusung berpikir dengan hati-hati. Banyak yang harus dilakukan tetapi tidak cukup banyak orang. Yang Guangchul juga mengerutkan kening. Setelah beberapa menit, Wusung menjawab, "Yah, aku belum mengatakan ya kepada Oh Hun, jadi kita punya waktu. Mari cari ahli keuangan dulu." Markas Nuri Finances, kantor Sin Bungu. Sin Bungu mengerutkan kening saat dia mendengarkan laporan sekretarisnya. Sekarang resmi bahwa Bank Kelapa telah disetujui oleh pemerintah. Itu tidak akan mudah. Masyarakat menyukai Kang Wusung. Dia adalah pahlawan baru negara. Ada orang yang membandingkannya dengan Elon Musk. Dia memang menciptakan produk inovatif seperti Blue S, Coconut Talk, dan sekarang Internet Bank. Presiden membutuhkannya untuk meningkatkan peringkat persetujuannya. Saya kira, di atas Bank Kelapa, ada desas-desus bahwa dia merencanakan proyek lain. Operator seluler. Itu sudah resmi bekerja. Maksud saya di atas itu juga. Mereka berpikir untuk masuk ke bisnis luar angkasa atau mobil listrik. Sin Bungu menelan ludah. Jelas bahwa pemerintah memiliki kepercayaan yang tidak dapat disangkal pada Kang Wusung. Dia menjawab, jika kita tetap di sini, kita akan kehilangan segalanya. Beberapa orang berpikir perusahaannya akan tumbuh lebih besar dari Daeyang. Kita perlu melakukan sesuatu. Dapatkan Sin Semi. 128. Setiap hari, prestasi Kang Wusung memenuhi berita. Dalam pertemuan KYLO, dia selalu menjadi pusat perhatian. Wanita-wanita itu terutama mengganggunya. Haha, katakan padaku rahasiamu untuk sukses. Hanya butuh 1 tahun untuk mencapai tempat Anda sekarang. Ayo, kamu bisa memberitahuku. Saya hanya bekerja keras. Tidak ada rahasia untuk itu. Si cantik lain bertanya kepadanya, saya benar-benar tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Ini analisis datanya, kan? Wusung tersenyum dan menjawab, haha, kurasa itu jawaban yang paling akurat. Wanita itu tersenyum cerah. Aku tahu itu. Analisis data. Jenis data apa yang Anda pelajari untuk mendapatkan hasil yang luar biasa? Seorang wanita lain menjawab, apa? Apakah Anda tidak tahu cara melakukan analisis data? Ini statistik. Anda mendasarkan keputusan Anda pada statistik, bukan? Wanita cantik itu bertanya kepadanya, haha, itu benar.
Kalau begini terus, kalian semua akan tahu semua rahasiaku. Hahaha. Para wanita menertawakan leluconnya dengan genit. Wusung berpikir dengan jijik. Berhenti saja. Ini bukan klub malam, namun wanita-wanita ini menggosok diri tanpa malu-malu. Salah satu wanita berbisik kepadanya secara diam-diam, bisakah Anda mengajari saya tentang statistik secara pribadi? Wusung berkedip. Dengan cepat, dia pulih dan memainkan permainan. Aku benar-benar bisa mengajarimu sesuatu yang lebih baik. Apakah kamu tertarik? Hahaha, kamu lucu. Wusung menyipitkan matanya dan menjawab, haha, aku pikir kamu salah paham. Maksud saya teknik analisis yang berbeda. Para wanita tertawa lagi. Mereka dikelilingi oleh whisky mahal. Semua orang perlahan-lahan mabuk. Seorang wanita menjawab, itu bukan ide yang buruk. Yang lain mengeluh dengan suara cemburu, ya ampun. Kamu tidak perlu malu. Wusung menjawab, haha, aku senang mengajar semua orang, tapi aku hanya mengajar 1 lawan 1. Salah satu wanita menepuk pundaknya dan berkata dengan suara serak, aku juga baik-baik saja dengan 2 lawan 1. Hahaha, kamu sangat nakal. Wusung menjawab, haha, aku punya stamina yang hebat, jadi aku bisa menangani 2 lawan 1 juga. Semua orang tertawa lagi. Shin Semi menyaksikan dari jauh dengan cemberut. Dia benci melihatnya seperti ini. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu kepada para wanita itu? Dia benci segala sesuatu tentang situasi ini, namun dia tidak bisa memalingkan muka. Jun Taewon mendekati Shin Semi. Haha, Wusung sangat populer. Shin Semi sangat fokus sehingga dia tidak mendengarnya. Ketika dia tidak bereaksi, Jun Taewon mengerutkan kening dengan marah. Dia mengangkat suaranya sedikit, pemimpin Shin Semi. Akhirnya, dia berbalik. Oh, hai. Apa yang kamu pikirkan dengan sangat serius? Oh, hanya ini dan itu, namun, dia dengan cepat berbalik ke arah Wusung lagi. Jun Taewon berkata kepadanya dengan kecewa, saya pikir TK memiliki hubungan yang hebat dengan Nuri Finances, tapi saya kira saya salah. Tidak seperti itu. Aku meminta untuk bertemu denganmu beberapa kali melalui ayahmu, namun kamu selalu menolak, aku bukan orang jahat, kau tahu. Satu-satunya alasan mengapa TK bekerja dengan Nuri adalah karena kepercayaanku padamu. Shin Semi menghela nafas ringan saat menyebutkan pekerjaan. Dia kemudian ingat apa yang terjadi di Sunleng baru-baru ini. Dia bisa mengerti bagaimana perasaannya. Dia mengabaikan Jun Taewon dan mulai berjalan menuju Wusung, tetapi Wusung sedang berjalan pergi. Jun Taewon bergumam sambil menatapnya, lihat itu. Dia pergi dengan gadis-gadis itu. Kelompok itu pergi ke kamar pribadi. 2 jam kemudian. Sebagian besar anggota telah meninggalkan rapat, tetapi Shin Semi masih menunggu dengan cemas. Ketika Wusung dan para wanita akhirnya keluar, Shin Semi dengan cepat berpura-pura melakukan sesuatu yang lain. Para wanita berkata kepada Wusung, haha, kami bersenang-senang. Haha, terima kasih atas saran bagusmu. Kuharap kita bisa melakukan ini lagi. Tentu saja. Semoga dalam pengaturan yang lebih pribadi. Wusung tertawa, haha, benar-benar. Mereka melewati Shin Semi, yang dengan cepat bertanya dengan tajam, apakah kita tidak punya sesuatu untuk dibicarakan? Para wanita berbalik dengan mata lebar. Suasana tiba-tiba tegang. Para wanita jelas ingin tinggal dan melihat apa yang terjadi, tetapi Wusung mengedip pada mereka dan berkata sambil tersenyum. Aku akan memberitahumu nanti. Haha, baiklah, sampai jumpa lagi. Setelah para wanita pergi, Wusung berbalik. Apa yang kau bicarakan? Shin Semi memandang Wusung dengan cepat. Dia tampak rapi, rambutnya tidak berantakan dan pakaiannya bebas kerut. Shin Semi yakin tidak ada yang terjadi di ruangan itu. Dia menjawab, kami berbicara tentang fintech terakhir kali. Aku sudah mendapat tawaran dari saudaramu. Saya pikir itu adalah akhir dari percakapan. Itu berbeda. Lagi pula aku bermaksud mengirim jawabanku besok. Itu tidak. Maaf. Kesepakatan itu sendiri tidak terlalu menarik. Shin Semi bingung. Wusung melanjutkan dengan cepat. Tawaran Nuri lebih buruk daripada tawaran dari Daejin atau Saihan. Saya tidak punya alasan untuk menerima kesepakatan perusahaan Anda. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi sebagai gantinya, Shin Semi bertanya, apa yang kalian lakukan di ruangan itu? Apakah itu menyenangkan? Apakah semua pria menjadi seperti itu ketika mereka menjadi kaya? Ketika saya pertama kali meminta Anda untuk membantu saya masuk ke KYLO, saya memberitahu Anda mengapa saya ingin bergabung. Apakah kamu lupa? Shin Semi ingat. Dia tetap diam. Wusung melanjutkan, wanita suka bergosip. Saya membutuhkan informasinya. Itu saja. Aku mengerti. Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Ketika Shin Semi tidak mengatakan apa-apa,
Wusung berbalik untuk pergi. Dia menambahkan, kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa kamu begitu tertarik padaku? Maaf. Kamu menungguku, kan? Mengapa? Shin Semi ingin mengakuinya. Iya, dia sedang menunggunya. Sebagai gantinya, dia menjawab, itu konyol. Kaulah yang konyol. Ini adalah ketiga kalinya Anda datang kepada saya. Jika Anda tidak punya perasaan untuk saya, Anda tidak akan melakukan itu. Shin Semi tiba-tiba merasa haus. Dia menelan whisky hangat di atas meja. Jantungnya berdetak kencang. Wusung melanjutkan, saya memberitahu Anda karena Anda mulai memadukan bisnis dengan perasaan pribadi Anda. Semua orang di rapat sudah memperhatikan ini juga. Ada banyak rumor. Shin Semi memerah. Dia tidak pernah merasakan ini dihina sebelumnya. Apa yang harus dia lakukan? Otaknya berhenti bekerja. Rumor macam apa? Tentang kita berdua, saya sudah terbiasa dengan itu, tetapi Anda tidak. Anda sebaiknya berhati-hati atau yang lain, itu bahkan mungkin muncul di berita. Mata Shin Semi tiba-tiba bersinar. Whisky membantunya menjadi berani. Dia menjawab, tidak masalah dengan saya. Maaf. Skandal dengan pengusaha yang sukses tidak akan menjadi hal yang buruk. Shin Semi menjilat bibirnya. Dia menatap Wusung dengan penuh kerinduan. 129. Shin Semi menuangkan segelas whisky dan berkata kepada Wusung, aku benci untuk menyombongkan diri, tetapi kamu harus mengakui bahwa aku cantik. Saya belum pernah menjalani operasi plastik, yang jarang terjadi di KYLO. Shin Semi tampak percaya diri, yang membuat Wusung bingung, tetapi dia menjawab dengan tegas, aku punya banyak yang harus dilakukan sekarang. Saya tidak punya waktu untuk apapun selain bekerja. Aku mengerti sepenuhnya. Ayahku sama sepertimu. Itulah mengapa masuk akal bagi pebisnis kaya untuk menikah satu sama lain. Wusung menatap Shin Semi. Penampilan. Kemampuan. Latar belakang. Dia adalah A+ untuk semua kategori. Wusung tergoda untuk mengangguk dan membawanya ke tempat tidur terdekat segera, tetapi ia perlu didedikasikan untuk pekerjaannya. Jika dia kehilangan fokus sekarang, seluruh rencananya bisa hancur. Saya memiliki hal-hal yang benar-benar harus saya selesaikan. Hanya itu yang bisa saya katakan sekarang. Penolakan lagi. Shin Semi menghela nafas. Jadi, aku curiga, tapi itu benar-benar tidak. Bukan tidak, tapi lebih seperti tidak sekarang. Shin Semi meneguk lagi. Ini gelas ketiga. Dia tidak terbiasa minum terlalu banyak. Dia merasa mabuk, yang memberinya keberanian. Lalu bagaimana dengan setelah kamu selesai dengan pekerjaanmu? Rasanya aneh bagi Wusung untuk memiliki seorang wanita cantik yang memohon untuk pergi bersamanya. Ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang dibuang. Mungkin, itu satu-satunya jawaban yang bisa kuberikan padamu sekarang. Itu jawaban yang samar-samar. Orang kaya sebenarnya sangat kuno. Tidak ada jaminan bahwa saya akan tersedia saat itu. Shin Semi sekarang terlalu membutuhkan. Wusung menjawab, jika itu terjadi, aku akan sedikit kecewa. Ekspresinya sedikit cerah. Dia menyesap lagi. Aku akan mencoba menunggumu. Tolong jangan membuat saya menunggu terlalu lama. Kemudian dia tertidur di sofa. Wusung mengangkatnya dan menempatkannya di mobilnya di mana sopirnya sedang menunggu. Dia lebih ringan dari yang diharapkan. Jantungnya berdebar kencang. Setelah kembali ke rumah dan mandi, Wusung bergumam di depan cermin, sungguh hidup. Penampilannya sama, tetapi ia memberikan suasana yang berbeda. Santai. Percaya diri. Dia penuh dengan karakteristik yang indah ini, dan seorang wanita seperti Shin Semi mengejarnya. Dia menikmati situasi ini. Pria apa yang tidak ingin dikejar oleh wanita cantik? Setelah balas dendamku. Dengan seringai jahat, Wusung duduk di depan komputernya dan membuka file catatan rahasianya. Di dalamnya ada daftar terperinci tentang apa yang diingatnya tentang kehidupan masa lalunya yang kini menjadi masa depannya. Ini adalah asetnya yang paling berharga. Sekarang Mei, jadi, setelah pemilihan provinsi dalam sebulan, peluncuran Naro akan gagal, kemudian ekonomi akan membaik dan harga minyak akan naik. Saya kira itu untuk tahun ini. Oh Hun akan memenangkan pemilihan. Berikutnya adalah Naro. Ini akan gagal. Naro. Itu adalah roket pembawa pertama Korea yang akan gagal selama peluncurannya. Bisnis luar angkasa. Saat ini bukan bisnis yang masuk akal bagi Wusung untuk terlibat. Tapi suatu hari, Wusung membuka halaman berikutnya. Kenaikan harga minyak. Ini adalah kesempatannya untuk menghasilkan uang lagi. Setelah itu, Wusung memeriksa status Bitcoin-nya. Dia memiliki beberapa ribu koin lebih dari yang terakhir dia periksa. Dia senang dengan hasilnya. Di atas penambangan, ia terus membelinya dari individu secara online.
Dia menciptakan banyak ide berbeda untuk mencegah kecurigaan. Dia menggunakan VPN untuk menghindari pelacakan IP. Dia sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya. Baru-baru ini, 2 pizza dibeli oleh pengembang dengan harga 10.000 Bitcoin. Akhirnya, harga pertama Bitcoin ditetapkan sekitar 0,15 sen. Wusung mulai tertidur. Dia sangat lelah, tetapi dia masih belum bisa tidur. Dia menggelengkan kepalanya dan mulai meringkas apa yang dia dengar dari para wanita itu hari ini. Hubungan Yosona dan Choi Taemin dikonfirmasi. Dia sudah tahu ini dari Yosona sendiri. Sepertinya yang lain juga tahu. Istri Choi Taemin, Kim Ina, tahu perselingkuhannya. Dia sedang mempertimbangkan menceraikannya, tetapi saat ini menahan diri atas desakan ketua Choi Gunwon. Wusung tidak tahu ini sebelumnya. Kim Ina adalah putri dari CEO Sunyu Group, yang terkenal dengan jaringan toko-toko yang nyaman di SU. Kim Ina berselingkuh dengan aktor terkenal Lee Jae-jung. Wusung juga tidak mengetahui hal ini. Para wanita di KYLO hanya senang berbagi gosip dengannya. Wusung menuliskan beberapa hal lagi yang diingatnya sebelum menuju ke tempat tidur. Dari 299 senator, 187 telah setuju untuk menyesuaikan separation of bank dan commerce act. Penyesuaian sekarang disetujui secara resmi. Anggota oposisi berdiri dan meninggalkan Kongres dengan marah, sementara anggota partai saat ini tetap merayakan. Perwakilan Kim Man-hyun berkata kepada pria di sebelahnya, jadi sekarang seorang individu atau perusahaan swasta dapat memiliki hingga 15% dari bank. Ini disesuaikan untuk mewujudkan bank internet. Publik Korea menginginkan ini. Daeyang berjanji untuk memberikan kompensasi kepada kami dengan mahal untuk itu. Dan apa yang dikatakan kelapa? Aku sudah mendapat telepon dari wali kota Oh. Kim Man-hyun tertawa. Sudah. Dia sudah menyiapkan uang di muka. Haha, dia punya naluri yang bagus. Saya mendengar wali kota Oh-hun memiliki selera bisnis yang hebat. Dia juga salah satu kandidat teratas untuk presiden masa depan. Akan bermanfaat bagi kita untuk membuatnya tetap dekat. Kepresidenan. Yup dan CEO Kang Wusung juga sangat populer. Kita harus melihat bagaimana kita dapat menggunakannya untuk keuntungan kita bahkan setelah pemilihan provinsi. Aku akan mewujudkannya. Kim Man-hyun mengangguk dan bertanya, jadi Kang Wusung saat ini bekerja sebagai bagian dari tim pemilihan Oh-hun. Tepat sekali. Dia menggunakan analisis data besar untuk meningkatkan popularitas wali kota. Saya mendengar itu berjalan dengan sangat baik. Cari tahu apakah kita bisa menyalin teknik yang sama untuk diri kita sendiri. Ya Pak. Kita harus memenangkan Seoul. Itulah kuncinya. Hari pemilihan provinsi kelima. Lee Sung-hyun duduk di depan TV dengan gugup. Kemenangan Oh-hun berarti kesuksesannya sendiri juga. Satu-satunya yang dia miliki saat ini adalah gelar sebagai putra presiden. Ini adalah kesempatan baginya untuk menjadi seseorang sendirian. Jika dia memimpin pemilihan Oh-hun menuju sukses, tidak ada orang yang akan menolaknya dari mencalonkan diri tahun depan untuk suatu posisi. Akhirnya, dia akan menjadi presiden sendiri. Fiuh. Setelah menghela nafas panjang, dia terus menonton berita. Butuh 9 jam lagi sebelum hasilnya diumumkan. Setelah beberapa menit, Lee Sung-hyun menuju ke gym. Setelah berolahraga selama 2 jam, dia pergi ke sauna. Dia kemudian kembali ke rumah untuk tidur siang yang lama. Dia belum banyak tidur selama beberapa minggu terakhir. Dia lelah. Ketika dia bangun, jam 5 sore. Sudah hampir waktunya. 6 sore. Wusung menyalakan TV. Yang Guangchul yang sedang duduk di dekatnya bergumam, bagaimana jika Oh-hun tidak terpilih kembali? Itu tidak akan pernah terjadi. Yah, saya tahu Anda kemungkinan besar benar, tetapi selalu berisiko bagi perusahaan untuk mendukung tokoh politik tertentu. Saya harap Anda tidak akan melakukannya lagi. Wusung tahu ini juga, jika politisi kalah, maka ada peluang bagus pihak yang menang akan memperlakukan perusahaan secara tidak adil. Dan itu sebabnya aku membuat strategi keluar. Yang Guangchul menelan ludah. Kamu selalu memiliki semuanya tertutup. Berita baru, hasil pendahuluan telah dirilis. Partai Liberal, Oh-hun, 47,4%. Partai Demokrat Han Min-suk 47,1%. Sangat mungkin bahwa Oh-hun telah memenangkan pemilihan. Selama kesalahannya kurang dari 0,3%, Oh-hun kemungkinan besar adalah wali kota Seoul yang terpilih kembali. Seperti yang diharapkan Wusung, Oh-hun menang dengan selisih yang sangat kecil. Yang Guangchul berkomentar, saya kira Anda benar lagi. Tapi jika tidak, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Gumam Wusung dengan tidak menyenangkan. Jika hasilnya berbeda dari kehidupan sebelumnya, itu berarti masa depan sekarang berubah. Untungnya, hasilnya tetap sama bahkan setelah 10 jam. 130. Pemilihan ulang wali kota Oh-hun.
Oh Hun meraih tangan Lee Sung Hyun. Ini semua berkat kamu. Saya tidak percaya saya menang hanya 0,2%. Sangat dekat. Aku tersanjung. Tidak, aku bersungguh-sungguh. Anda benar sekali. Tahun lalu, Anda memperkirakan 0,2% dan Anda melakukannya dengan benar. Saya sangat terkejut. Lee Sung Hyun tersenyum. Sebenarnya Wusung yang meramalkannya. Mereka berdua tahu itu. Lee Sung Hyun menjawab, saya merasakan hal yang sama. Jadi, di mana dia? Dia tidak suka pesta besar, jadi dia hanya mengirim bunga untukmu. Yah, lebih baik bagi para politisi dan pengusaha untuk tidak terlalu sering tampil bersama. Persis, pihak lain mungkin menggunakannya untuk melawan Anda. Oh Hun mengangguk. Saya mengerti. Bagaimanapun, saya harap Anda bersenang-senang di sini dan saya akan bertemu nanti. Ya Pak. Lee Sung Hyun membungkuk dan pergi. Oh Hun menyapa tamu lain. Di antara mereka adalah perwakilan liberal Kim Man Hyun. Dia mendekati Lee Sung Hyun. Lama tidak bertemu. Ya Pak. Haha, kamu dulu memanggilku Paman. Saya ingin Anda melakukannya lagi. Tidak Pak, kita perlu menjaga hubungan bisnis dan pribadi secara terpisah. Kamu masih sangat keras kepala. Ekspresi Lee Sung Hyun tetap serius. Dengan seorang politisi, seseorang harus selalu waspada dan jangan ketinggalan kata. Terutama seseorang seperti Kim Man Hyun yang berada di peringkat atas. Kamu pasti membutuhkan sesuatu. Saya siap mendengarkan. Kim Man Hyun tertawa, haha, sangat serius. Yah, saya punya beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Benarkah Kang Wusung memainkan peran besar dalam pemilihan ini? Itu benar, Kang Wusung yang memprediksi hasilnya. Aku dengar dia memperkirakannya dan juga mewujudkannya. Saya ingin berpikir kita semua berperan dalam mewujudkan hal ini. Bisakah aku tahu detailnya? Lee Sung Hyun memberitahu Kim Man Hyun tentang semua hal yang terjadi. Fokus utama adalah pada analisis data. Kim Man Hyun berseru ketika dia mendengar tentang keakuratan prediksi Wusung di masa lalu. Dia sehebat itu. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Keterampilannya luar biasa. Seperti yang Anda ketahui, Kang Wusung menjadi CEO perusahaan multimiliar dolar hanya dalam waktu 1 tahun. Dia sangat istimewa. Dan itu semua berkat kemampuannya untuk menganalisis data. Dia mengakuinya. Dia mengatakan itulah bagaimana dia menjadi sukses. Kim Man Hyun menyipitkan matanya. Aku sangat penasaran. Dia jenius sejati. Kim Man Hyun menghela nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia ditekan untuk meninggalkan posisinya sebagai wakil oleh anggota partai lainnya. Dia butuh bantuan. Kim Man Hyun membuka matanya. Lalu bisakah aku meminta bantuanmu? Apapun. Aku ingin bertemu dengan Kang Wusung ini. Secara pribadi. Itu akan ideal. Lee Sung Hyun mengangguk dan menjawab, baiklah. Saya akan membuat pengaturan. Bagaimana dengan hari ini? Aku bebas. Hari ini. Lee Sung Hyun berpikir sejenak dan menjawab dengan cepat, aku akan memanggilnya dan melihat. Kim Man Hyun tersenyum. Wusung tampak tidak senang saat dia duduk. Permintaan pertemuan yang tiba-tiba. Apakah Lee Sung Hyun akan melakukan hal yang sama kepada CEO Daeyang? Wusung menggelengkan kepalanya. Daeyang masih lebih kuat dan berpengaruh. Dia masih belum cukup kuat. Suatu hari ketika ia menjadi lebih besar, tidak ada yang berani memperlakukannya dengan rasa tidak hormat yang sebesar ini. Pintu terbuka dan Kim Man Hyun masuk sambil tersenyum. Wusung memaksakan senyum di wajahnya juga. Kim Man Hyun menyapa, haha, maaf aku minta bertemu denganmu dalam waktu sesingkat itu. Wusung menjabat tangannya dan menjawab, tidak sama sekali. Kedengarannya seperti kamu ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Kim Man Hyun. Dia adalah seorang politisi berpengaruh. Saya pertama kali ingin bertemu dengan Anda untuk berterima kasih atas peran Anda dalam memenangkan pemilihan Seoul. Saya harap saya cukup penting bagi Anda untuk ingin bertemu. Wusung menjawab dengan cepat, tentu saja kamu. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Haha, aku senang kamu berpikir begitu. Ayo duduk dulu. Mereka awalnya berbicara tentang hal-hal duniawi. Setelah beberapa menit mengobrol, Kim Man Hyun akhirnya menurunkan suaranya dan bertanya, pengacara Lee memberitahu saya kemampuan analisis Anda di luar dunia ini. Wusung tidak merasa perlu untuk menjadi rendah hati lagi. Iya, begitulah cara saya sampai di sini. Dan bisakah kamu menerapkan keterampilan itu pada apapun? Sulit dikatakan, tetapi jika itu melibatkan mencari tahu apa yang diinginkan publik, maka saya cukup percaya diri dengan keterampilan saya. Aku juga mendengar kamu dapat membuat sesuatu terjadi, aku akan jujur. Bisakah Anda meningkatkan peringkat persetujuan untuk Partai Liberal? Wusung mengharapkan pertanyaan ini. Dia berpura-pura terlihat tidak nyaman dan menjawab dengan jawaban yang dia pikirkan sebelum datang, Pak, saya bukan konsultan politik.
Wali kota Ohun adalah kasus khusus. Selain itu, meningkatkan peringkat persetujuan bukanlah sesuatu yang saya kenal. Kim Man-hyun ingat apa yang dikatakan Lee Sung-hyun kepadanya. Woo-sung adalah seorang pebisnis terus-menerus. Dia percaya pada hubungan memberi dan menerima. Kim Man-hyun berpikir sendiri. Dia ingin aku menawarinya sesuatu. Woo-sung menatap matanya langsung. KND sekarang adalah perusahaan besar yang penting. Dia punya hak untuk percaya diri. Kim Man-hyun bergumam, kamu tidak terbiasa dengan itu. Tapi saya belajar sesuatu dari mengerjakan pemilihan ini. Boleh aku memberitahumu? Kim Man-hyun mengangguk. Woo-sung melanjutkan, alasan mengapa wali kota Oh bisa menang adalah karena dalam pengetahuan publik bahwa proyek pengurangan biaya kartu kredit sangat didukung oleh wali kota. Kim Man-hyun mengangguk lagi. Woo-sung menambahkan, melakukan sesuatu seperti itu akan menjadi cara terbaik untuk mendapatkan persetujuan publik. Anda perlu melakukan sesuatu yang inovatif. Apakah kamu punya contoh? Bisnis operator seluler akan menjadi contoh terbaik. Mengurangi tagihan ponsel untuk publik pasti akan menjadi perubahan yang sangat positif. Hahaha, aku tidak yakin apakah aku bisa membuat hal seperti itu terjadi. Selain itu, rencana itu sudah dalam pengerjaan oleh pemerintah. Tetapi itu akan terjadi lebih cepat jika memiliki lebih banyak dukungan di Kongres. Politisi pertama yang secara terbuka mendukung gagasan itu akan mendapatkan popularitas paling banyak. Mata Kim Man-hyun menajam. Lihatlah pria ini. Jelas bahwa Woo-sung mencoba menggunakannya untuk membuat bisnis operator selulernya terjadi lebih cepat. Namun, itu adalah tawaran yang sulit untuk ditolak. Kim Man-hyun harus melakukan penelitian sendiri terlebih dahulu, tetapi itu bukan ide yang buruk. Woo-sung melanjutkan dengan cepat, jika Anda ingat dari mana ide mengurangi biaya mobilitas berasal, seharusnya lebih mudah bagi Anda untuk menjawab. Kim Man-hyun menelan ludah. Dia ingat, jelas apa yang Woo-sung coba katakan. Apakah pemerintah federal akan mengambil kembali seluruh kredit untuk ide ini? Kim Man-hyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Masyarakat ingin menghemat uang. Siapapun atau kelompok manapun yang mewujudkannya pasti akan menjadi populer. Kim Man-hyun setuju sepenuhnya. Dia bertanya, apakah Anda siap untuk mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah? Apakah dokumennya sudah siap? Ketika Woo-sung mengangguk, Kim Man-hyun menjawab, baiklah. Setelah pertemuan itu, Lee Sung-hyun menjelaskan kepada Woo-sung, Kim Man-hyun menekan saya, jadi saya harus melakukannya. Maaf aku memanggilmu dengan pemberitahuan singkat. Haha, aku mengerti. Jadi, apa yang dia katakan? Itu bukan sesuatu yang istimewa. Ini dan itu, dan. Dia bertanya kepada saya bagaimana meningkatkan peringkat persetujuan untuk kaum liberal. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak tahu banyak tentang itu. Benarkah? Tapi, aku memberitahunya ide, sama seperti yang kulakukan untuk wali kota Oh. Lee Sung-hyun mendesaknya untuk melanjutkan. Saya mengatakan kepadanya untuk memikirkan keuntungan mengurangi tagihan ponsel untuk publik. Bukankah dia akan terlihat baik jika dia menjadi orang yang mendukung dan mendorong ide itu terlebih dahulu? Lee Sung-hyun mengangguk dan mengangkat teleponnya dengan cepat. Dia tampak tergesa-gesa. Lee Sung-hyun menyadari apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya bab 131.